47 masyarakat lokal Kota Makassar diberdayakan untuk menyiapkan makanan bergizi gratis MBG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG 02 Rappocini. 47 relawan tersebut merupakan warga Kecamatan Rappocini dan Mamajang. Ketua SPPG 02 Rappocini Marcella Cindy Leonita mengatakan, selain memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, program ini juga memberikan kesempatan kerja bagi warga lokal. Sebanyak 47 karyawan telah direkrut dari warga setempat untuk bekerja dalam program ini. Mereka dibagi menjadi beberapa shift kerja, mulai dari persiapan bahan, memasak, pengemasan, hingga pengiriman. Kata Marcella, untuk setiap SPPG diisi oleh 50 orang. 47 diantaranya merupakan relawan, 3 lainnya adalah ketua SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang telah ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional BGN. Dengan demikian, program ini dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan kesempatan kerja yang layak bagi warga setempat. Melalui program ini, diharapkan masyarakat setempat dapat merasakan manfaatnya. Diketahui dapur MBG ini diresmikan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Jalan Andi Jema, Kecamatan Rappocini. Dapur ini khusus melayani MBG di SMP 3 Makassar dan SMA 2 Makassar yang dikelola Yayasan Prabu Jaya Berkarya Nusantara. Total siswa dari kedua sekolah tersebut sebanyak 1.847. Rinciannya 790 SMA 2 dan 1056 SMP 3. Pada hari pertama distribusi, dapur ini menyiapkan menu bergizi seperti nasi, ayam balado, sayur sawi wortel tumis, pisang, dan susu. Jadi kita persiapan di sini kurang lebih sudah 2 minggu. Untuk sistem sekarang kan kami menunggu dana dari pemerintah secara langsung bekerjasama dengan para mitra juga. Jadi realisasinya kita mulai di tanggal 2 Juni hari ini. Kita mulai dari dua sekolah dulu. Yang pertama itu SMA 2, yang kedua itu ada SMP 3. Totalnya itu ada 1.846. Di SMA 2 itu kita salurkan 790 siswa, dan di SMP 3 itu ada 1056 siswa, karena itu kelas 3-nya udah lulus semua, dua sekolah itu. Apa persiapannya untuk penyaluran supaya nggak terlambat? Kan selama ini pemerintah kita itu banyak bilang-bilang itu kelemahan-kelemahan ya. Seperti nasinya basi, anak-anak menunya nggak variatif, itu bagaimana itu? Kalau menurut saya kesiapan itu mungkin dari relawan ya Bu, ya, karena relawan ini kan kita memberdayakan dari masyarakat sekitar. Mungkin program ini juga untuk membuka lapangan kerja lagi yang baru, tapi mungkin ada beberapa relawan yang sudah punya pengalaman di bidang food and beverage sebelumnya, tapi ada yang belum, jadi ritme kerjanya itu belum sesuai. Jadi mungkin itu yang terjadi di tempat lain yang ada keterlambatan. Namun kami harapkan semoga baik di sini maupun di tempat-tempat lain dapat menyalurkan makanan bergizi gratis ini secara tepat waktu dan tanpa masalah ke depan, dan juga bisa lebih secara merata lagi. Menu-menunya apa saja itu, Kak? Untuk hari ini menunya itu ada nasi putih, kemudian protein kita ada ayam balado, kemudian ada buahnya itu pisang, dan sayurnya itu ada tumis sawi wortel. Kalau untuk tenaga kerjanya Tenaga kerjanya itu menunya tadi ada susu juga untuk hari ini. Nah, kemudian untuk tenaga kerja kami ambil dari warga-warga sekitar di Kecamatan Rappocini juga. Kemudian ada beberapa yang dari Mamajang juga. Mungkin kita ambil yang daerah terdekat karena biar mengantisipasi keterlambatannya juga mereka, karena kan mereka itu masuknya shift-shiftan. Ada yang misalnya shift malam, itu yang tim bagian persiapan, kemudian yang dari mungkin agak jam 3 itu dari yang masak, kemudian driver dari pagi sampai siang, kemudian cuci ompreng nanti dari siang sampai sore, seperti itu. Jadi kita jaga agar mereka itu bekerja sesuai dengan ritme dan fungsinya masing-masing. total semua berapa, Kak? Yang mana dulu ini? total tenaga kerja. Totalnya untuk sekarang ada 47 karyawan, itu udah sesuai juknis dari Badan Gizi Nasional juga. Jadi satu SPPG itu punya 50 tenaga kerja, yang 3 orangnya ini itu kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan, itu yang dari Badan Gizi Nasional. Kemudian 47-nya itu yang direkrut Masyarakat sekitar. dari warga sipil sekitar. Sudah berapa banyak SPPG, Kak? Kalau di Makassar sudah ada 9. 9 ya. Termasuk ini, mungkin kedepannya akan lebih merata lagi.
Ada targetnya tahun ini berapa SPPG di? Kalau itu kami belum ada bisa disebut nominalnya, tapi kalau dari Pak Presiden sih dari programnya sendiri dia bilang akhir tahun ini semoga sudah bisa merata. Kalau Sudah mengcover seluruh sekolah. Untuk di Makassar sampai saat ini memang belum. Ya maksudnya sampai akhir Untuk tahun. nanti ya harapannya seperti itu. kalau untuk tempatnya sendiri bagaimana mekanisme? Tempat di mana? Untuk lokasi? Iya, di pengadaan lokasi. lokasinya. Ini kan ada kasus kejadian mundurkan diri ini untuk mengantisipasi. Ya, menurut saya ketika dia dapur ini sudah mampu delivery makanan ini, artinya ya pasti sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan oleh Badan Gizi Nasional, dan kita berharap proses ini memang bisa memenuhi kebutuhan untuk anak-anak yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi untuk mensuplai sekolah-sekolah yang mana yang harus diantarkan. Nah, ini merupakan tahap pertama 2 sekolah SMA 2 dan SMP 3. Lalu menyusul akan ada lagi SD Pertiwi dan SD TK Pertiwi. Nah, saya berharap program ini benar-benar bisa menjadi pemberdayaan, selain respon tenaga kerja, juga mungkin bisa memaksimalkan pembelian bahan baku dilaksanakan di wilayah lokal Kota Makassar, sehingga ini bisa akan membantu para penjual sayur dan UMKM yang ada di Kota Makassar. Ini dapur keberapa di Makassar, Pak Wali? Kalau nggak salah ini dapur ke-9 yang ada di Makassar. Kalau tadi sempat melihat menu yang mau disajikan kalau Bapak seperti apa? Ya, menurut saya ada pembunuh, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayur, ada buahnya, ada susu yang saya pikir ya artinya begini, ketika ini sudah jalan kan pasti melalui tahapan verifikasi, dan pada saat sudah diantar berarti ini semuanya sudah lolos dari tahapan verifikasi melalui standar-standar gizi yang sudah ditentukan. Ada mungkin masukan ke depan. Ya kalau saya sih masukannya ke depan yang paling penting adalah dijaga kontrol dari bahan bakunya, sehingga sampai ke anak-anak ini benar-benar makanan yang siap saji dan dinikmati oleh anak-anak itu sesuai selera yang mereka itu. Menunya mungkin variatif Pak ya. Lagi-lagi kan bukan kita yang menentukan, ada aturan dari badan gizinya kayak gitu. Ya. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.